Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca sekali lagi surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Baik, kita terjemahkan perkata waqadha, dan telah mewajibkan Allah. Makanya ada qadha dan qadha. Allah itu ketetapan, atau menetapkan atau mewajibkan. Qadha dan mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Rabbuka, Tuhanmu. Mewajibkan apa? Alla ta'budu, agar kalian tidak menyembah illa iyyahu, kecuali kepadanya. Iyyahu, kepadanya laki-laki. Iyyahu, iyahuma, iyahu, iyaha. Kalau perempuan iyaha. Kalau kepadamu iyyaka. Kalau kepada saya iyaya. Kepada kami iyana. Yang paling ternahnya illa iyyahu, kecuali kepadanya. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua. Ihsanan, berbuatlah baik. Lagi waqadha rabbuka, dan Allah dan Tuhanmu telah mewajibkan agar kalian tidak menyembah selain kepadanya, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibar, ya, ketika sungguh telah sampai. Yablughan itu ada nun di tasdid, itu artinya menguatkan. Nun di tasdid belakang itu artinya taukid, huruf taukid. Artinya sungguh telah sampai. Yablughanna ilmu mudhari hasilnya dari yablughu. Yablughu mendapatkan imbuhan nun di tasdid, jadilah yablughanna. Jadi huruf Arab itu bahasa Arab itu lafalnya berubah belakangnya, atau dalam bahasa Arabnya i'rab, akhiran katanya itu sesuai dengan kedudukan atau mendapat tambahan atau awalan apa. Jadi berubah belakangnya. Misalnya Allahu menjadi ditambah inna, depannya innallaha. Tambah bi, depannya billahi. Billahi, Allahu, innallaha. Ini beda-beda. Akhiran katanya tergantung ada huruf apa yang mengawali. Termasuk ini yablughu, jadi yablughanna karena ada nun di tasdid. Imma yablughanna, apabila telah sampai indaka itu di sisimu, orang tuamu ada dalam perawatanmu. Indaka, di sisimu. Al-kibar, orang tua itu telah lanjut usia. Al-kibar itu istilah untuk lanjut usia. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau keduanya yang sudah lanjut, yang satu atau yang keduanya sudah lanjut. Fala taqul, maka jangan kamu katakan uffin. Arabnya uffin, bahasa Indonesianya beda, terjemahkan Jangan kamu bilang nanti tafsirnya apa? Dari hati. Wala tanhar, dan jangan kamu bentak. Wala tanhar rumah, jangan kamu bentak keduanya. Membentak ini artinya adalah
kamu berbicara dengan nada suara yang lebih tinggi dari orang tua. Jadi berbicara dengan suara yang lebih tinggi aja tidak boleh. Kemudian wakul dan katakan kepada keduanya qaulan karimah, perkataan yang memuliakan. Qaulan karimah. Jadi kepada orang tua perkataannya adalah qaulan karimah, perkataan yang memuliakan, perkataan yang mulia. Sekali lagi saya baca dari depan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, ya, kedua orang tuanya. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, ya, maka sekali-kali jangan kamu katakan kepada keduanya perkataan ya, orang Arab mungkin itu budayanya. Kalau kita ya apa sih? Apa orang Sunda mah? Si bapak teh, si bapak teh. Itu sudah perkataan halus yang tidak boleh. Itu kan halus ya, si bapak teh, gitu kan? Nanti kita baca tafsirnya. Jangan kamu bentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Selanjutnya, waqfid lahuma, waqfid. Waqfid itu artinya rendahkan, merendahkan. Khafadha, kalau misalnya khafadha saut, merendahkan suara. Khafadha saut, merendahkan suara. Ini apa yang sudah merendahkan? Waqfid lahuma janahad dzulli. Rendahkan kepada keduanya orang tua janahad dzulli. Janah itu artinya sayap. Az-dzuli, ya. Az-dzuli itu artinya kerendahan hati. Karena az-dzuli adalah sayap kerendahan hati. Jadi kamu diminta merendahkan kepada orang tua, karena kerendahan hati. Jadi kita sama orang tua nggak boleh sombong, harus merendahkan hati. Meskipun kita lebih pintar, kita lebih kaya, tapi di depan orang tua, maka perintah dari Allah adalah ini wajib, sifatnya wajib karena Allah dan Allah telah menetapkan, mewajibkan. Waqfid janahal dzulli tadi, dan rendahkanlah kepada keduanya sayap adalah janahal dzulli, ya, sayap ketundukan. Kita kenapa merendahkan diri kepada orang tua? Ada berikutnya, minar rahmah, karena kasih sayang. Karena kasih sayang, bukan karena apa-apa. Karena mengasihi mereka sehingga kita di depan orang tua itu, kalau kita memberi nasihat kepada orang tua, jangan sampai merasa orang tua dipinterin. Dipinterin itu, nah kita memang lebih pintar mungkin karena kita banyak saja orang tua kita SD, tapi nggak boleh merasa orang tua dipinterin sehingga mereka merasa apa istilahnya, ya, merasa direndahkan oleh kita. Tidak boleh. Jadi kita harus merendahkan diri kita kepada orang tua karena kasih sayang. Minal rahmat, waqul, dan katakanlah Rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka kama rabbayani, sebagaimana engkau kama rabbayani, sebagaimana telah rabbayani itu telah memelihara, menyayangi, mengasihi. Makanya ada Rabbun. Rabbun itu sebetulnya maknanya bukan hanya Tuhan. Rabbun itu yang memelihara, yang mengasuh, yang mendidik. Makanya selain kita dipelihara sama Allah, kadang-kadang kita dididik oleh Allah, dijaga. Misalnya anak-anak kan dididik punya Rabbun, yang mendidik. Artinya memelihara, mengasuh, mendidik. Jadi Rabbayani artinya yang telah mendidik, menyayangi aku sohiran pada saat kecil. Saya baca sekali lagi.
dan rendahkanlah kepada mereka dengan rendahkanlah kepada mereka berdua sayap kerendahan hati, Nah, intinya merendahkan diri lah, merendahkan diri dalam orang tua karena kasih sayang, dan katakanlah ya Tuhanku, kasihanilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi aku, mendidik aku kecil. Tafsirnya terkait dengan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ini ada dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib karangan susunan Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi itu hidup di tahun 500-an Hijriah. Tafsirnya namanya Mafatih Al-Ghaib. Itu yang disebut ihsan kepada orang tua adalah yang pertama, ini wabil walidaini ihsana tafsirnya. Yang pertama, tidak menyakiti mereka sama sekali. Pertama, tidak menyakiti orang tua. Kedua, selalu memberi manfaat sejauh yang mereka butuhkan. Ini tafsir dari Ar-Razi. Pertama, yang namanya berbuat ihsan kepada orang tua adalah tidak pernah menyakiti baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Yang kedua, selalu memberi manfaat sejauh yang mereka butuhkan dan tidak mampu. Tidak menyakiti dan selalu memberi manfaat. Monggo silakan diingat-ingat ibu sekalian. Bentuk bakti kepada orang tua yang pertama berbuat ihsan adalah tidak pernah menyakiti orang tua dengan kalimat, dengan sikap, dengan perbuatan. Yang kedua, selalu memberi manfaat sejauh yang mereka butuhkan. Ini Ar-Razi kemudian melanjutkan bahwa konsep ihsan kepada kedua orang tua merupakan tindakan yang melibatkan penghindaran sepenuhnya dari perbuatan yang dapat menyakiti mereka. Selain itu, seiring dengan upaya yang konsisten untuk memberi manfaat untuk kebutuhan mereka. Hadirin, kalau kita misalnya ingin infak, kita yang teringat apa? Kalau infak, biasanya ke masjid atau ke mana? Ke orang muslim. Coba kita baca ayat tentang infak. Ayatnya seperti ini. Kalau dibuka di lapan ayatnya Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Qul, jawablah, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu infakkan, nafkahkan dari hartamu. Khair ini kadang-kadang dimaknai sebagai harta. Khair tidak selalu baik, tapi dalam konteks kalimat kadang-kadang khair dimaknai harta. Katakanlah apa-apa yang kamu nafkahkan dari hartamu, falil walidaini. Falil walidaini. Yang pertama harus diingat kalau kita mau menafkahkan harta adalah kepada orang tua. Ini urutannya. Falil walidaini. Kalau orang tua kaya, ya bukan infak, bukan nafkah, ya, hadiah. Orang tua itu meskipun berada ya, tentunya kalau kasih hadiah, insya Allah senang infak kasih ini. Kalau kasih hadiah, meskipun tidak punya, baru senang sama anaknya. Ya, jadi orang tua meskipun punya duit, kadang-kadang kalau dikasih hadiah sama anak, ya saya sendiri lah ya, saya sendiri kalau dikasih hadiah ya senang sama anak, karena menunjukkan perhatian dan kasih sayang aja sebetulnya. Kalau anak udah pernah berkunjung, udah nggak pernah kasih hadiah, nggak pernah, perhatiannya kurang.
evaluasi diri kita aja lah, yang masih punya orang tua ya, yang belum orang tua. Jadi kalau kita mau berinfak, yang pertama harus diingat adalah falil walidain, pada kedua orang tua. Yang kedua wal aqrabin, karib kerabat. Ingat, karib kerabat yang punya hubungan darah ke atas, tante, bibi, pade, kakek, paman, yang ke bawah, ponakan, cucu. Itu yang punya hubungan darah rahim, ya, al-aqrabin, karib kerabat. Jadi yang pertama diprioritaskan dalam berinfak adalah orang tua, kemudian karib kerabat. Yang ketiga wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wa bani sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin, apa-apa yang kamu lakukan dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka Allah mengetahui, maha mengetahui dengannya. Jadi apapun yang kamu lakukan kebaikan, maka Allah mengetahui. Jadi ini Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya makna ayat ini adalah dengan kata lain, ya ini di Ibnu Katsir ya, belanjakanlah harta tersebut untuk golongan-golongan itu seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, sumbernya dari ayahnya Ash'as ibnu Salim, dari seorang lelaki dari kalangan Bani Yarbu, yang mengatakan bahwa ia pernah datang kepada Nabi dan mendengarkan beliau sedang berbicara dengan orang-orang. Antara lain beliau bersabda, orang yang paling utama menerima uluran tanganmu adalah ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian saudara terdekat, lalu yang dekat denganmu. Jadi tadi urutannya sesuai dengan Quran dan sesuai dengan hadis. Yang pertama adalah orang tua, karib kerabat, yatim, miskin, orang yang dalam perjalanan. Jadi itu yang diutamakan. Jangan sampai kita ingat masjid, ingat yatim, ingat miskin, orang tua, kerabat kita tidak punya ilmu. Nah, ini kita mengingatkan saja. Salah satu bakti orang berbuat ihsan kepada orang tua adalah pertama apa tadi? Tidak pernah menyakiti ya dengan perbuatan maupun perkataan. Yang kedua, memberikan manfaat ya, memberikan manfaat yang kita mampu. Itu menurut tafsir Ar-Razi, selalu memberi manfaat sejauh yang mereka butuhkan, mereka butuh mampu. Dua amalan ini yang paling utama saya kira, tidak menyakiti hati orang tua dengan perkataan dan perbuatan dan sikap. Yang kedua, selalu memberi manfaat yang sejauh mereka butuhkan. Kemudian kita lanjut dengan ayat berikutnya. Ketika mereka telah imma yablughanna 'indaka al-kibar, ketika mereka telah umur lanjut, kadang-kadang orang tua sudah berumur lanjut kan pasti ya, level. Kalau pas kamu belum level dengan orang tua ya. Masih 60 sedikit. Saya kalau udah 60 kurang 2. Jadi pemuda. Orang tua itu pasti pasti kadang-kadang merasa lebih pintar ya, merasa lebih pintar, level. Ya pasti beda dalam kadang-kadang berbeda pendapat dengan anak. Masalah cucu ada kadang-kadang beda dalam anak. Jadi tapi jangan sampai kamu mengatakan ini kan, jangan kamu katakan nah, ini artinya, ini hasilnya ya. Tafsir Ibnu Katsir, janganlah kamu mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata pun yang merupakan kata yang buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan.
Kata ah itu kata-kata buruk yang paling ringan yang bisa menyakiti hati orang tua. Menggunakan kata-kata ah saja tak boleh, apalagi kata-kata yang lain. Jadi kalau yang banyak dilakukan di orang Sunda biasanya kalau marahin orang tua biasanya saya nggak tahu budaya sini apa bedanya mas? Dasar kolot pengintinya, dasar kolot, kolot teh. Jadi dengan kata ah saja nggak boleh. Tasnya adalah dengan kata yang buruk ah saja nggak boleh, apalagi yang lebih buruk dari itu. Nah, itu yang ketiga ya. Tadi cara umum tadi kan tidak boleh menyakiti, karena kata-kata yang buruk dari ah itu yang bisa menyakiti banyak. Kemudian yang kedua, wala tanharhuma, jangan kamu membentak mereka. Istilah membentak itu ya nada suara lebih tinggi dari orang tua. Kalau kita nadanya sol, orang tua nadanya sol, ya kita nadanya fa, gitu. Lebih rendah dari itu. Jangan membentak orang tua. Jangan bicara yang buruk, jangan membentak. Kemudian wala waqul qawlan karima, yang terakhir ini ucapkanlah perkataan terakhir ya. Yang berikutnya ucapkan kepada perkataan yang mulia, yang memuliakan. Yaitu ini tafsir mukasirnya, bertutur sapa yang baik dan lemah lembut kepada keduanya, tetap berlaku sopan santun kepada keduanya dengan perasaan hormat dan memuliakan. Pada orang tua itu kuncinya adalah hormat dan memuliakan. Pertanyaan sekarang, apakah ada syarat kepada orang tua yang bagaimana kita harus memuliakan? Ayo, kadang-kadang kan kalau orang tua baik, ya saya baik. Ya enggak? Orang tua enggak baik sama saya mau enggak baik. Orang tua enggak pernah ngurusin saya, ngapain saya ngurusin? Ternyata, hadirin, berbakti pada orang tua itu tanpa syarat apapun. Mau orang tua jelek, mau orang tua baik, tetap kita harus berbuat baik. Bahkan di Quran itu kan, ketika orang tua memaksa untuk berbuat syirik ya, wa in jahada ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, ketika mereka memaksa kamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak ada ilmunya, coba perintahnya Allah hanya apa? Wa in jahada ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, kita hanya tidak disuruh mengikutinya. Kalau mereka memerintahkan kejelekan, kita tidak boleh mengikuti. Tapi apa coba? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Jadi meskipun orang tua kita dulu berbuat buruk kepada kita tidak boleh memerintahkan yang jelek, kita tidak boleh memberi, tapi harus wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan orang tua yang kafir, orang tua yang musyrik memerintahkan kita pada kekafiran dan kemusyrikan, kita tidak mengikuti, boleh mengikuti, tapi kita tetap harus bergaul dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf, itu perintah Allah. Jadi sekali lagi hadirin, berbuat baik pada orang tua tanpa syarat. Mau orang tua baik atau orang tua tetap ya tentunya dengan cara yang berbeda. Orang tua misalnya buruk, dia didoakan supaya baik, dinasihati dengan cara yang baik. Tapi tetap saja berbakti kepada orang tua tanpa syarat. Kadang-kadang soalnya banyak terjadi di masyarakat juga, orang tuanya nggak baik sama anak-anaknya, itu sudah diurusin ketika udah tua. Wah, itu celaka itu. Dosa semua anak-anaknya. Dan hadirin, cuma ini ada dosa yang tidak ditunda siksanya, ancaman dolim kepada orang tua. Ini hadis Tabrani dari Ibnu Asakir
Rasulullah SAW bersabda, dua dosa yang dipercepat balasannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berlaku zalim dan berlaku kasar kepada orang tua. Jadi dosa terhadap orang tua, berbuat zalim dan berlaku kasar itu balasannya tidak hanya di akhirat saja, tapi dicepatkan di dunia. Yang dipercepat balasannya di dunia oleh Allah. Insya Allah kalau kita mendolimi orang tua dan berlaku kasar, di dunia pasti ada balasannya. Nah ini sudah nas dari Nabi. Nah, jangan coba-cobalah kita nggak bisa orang tua. Apalagi berlaku dolim. Dan berbuat baik kepada orang tua itu adalah amal yang paling utama setelah sholat. Ini ada hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling utama? Nabi SAW menjawab, pertama sholat pada waktunya atau sholat di awal waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Nabi? Nabi menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi Nabi? Jihad di jalan Allah. Jadi berbakti kepada orang tua itu nomor 2 setelah sholat dan sebelum jihad. Maaf, setelah berbakti orang tua baru jihad. Karena ada orang yang mau berjihad kemudian masih punya ibu kan suruh pulang, suruh merawat ibunya dulu. Jadi sekali lagi ini bukan baik. Kalau Jawa ini bukan baik-baik. Bahasa Indonesia apa? Bukan kaleng-kaleng. Amalan bukan kaleng-kaleng. Mumpung kita masih di bulan Ramadan, yang masih ingat yang kita masih di orang tua, silakan dikunjungi untuk lama berkunjung. Lihat-lihat, insya Allah itu apalagi di bulan Ramadan ya, menjadi amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Karena ada hadis begini. Hadis-hadis tentang berbagi pada orang tua. Yang pertama, diriwayatkan dari Anas dan yang lainnya yang mengatakan bahwa pada suatu hari Nabi naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan kalimat amin, amin, amin 3 kali. Maka ketika ditanyakan, jadi beliau naik mimbar, tahu-tahu bilang amin, amin, amin. Kemudian mereka maka ketika ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah yang kau aminkan? Maka Nabi menjawab, Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, wahai Muhammad, terhinalah seorang lelaki yang namamu disebut di hadapannya, lalu dia tidak bersolawat untukmu. Ucapkanlah amin. Ya, jadi malaikat berdoa, terhinalah orang lelaki yang namamu disebut tidak membaca sholawat. Jadi kalau disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena terhina didoakan kita terhina dan diaminkan oleh Nabi. Yang kedua, terhinalah seorang lelaki yang memasuki bulan Ramadan lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan masih belum memperoleh ampunan. Maka katakanlah amin. Jadi di bulan Ramadan tidak dimanfaatkan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya dan mohon ampun sebanyak-banyaknya. Jadi kalau dia sampai tidak memperoleh manfaat dari bulan Ramadan, belum dapat ampunan, maka dia terhina, diaminkan oleh Nabi. Jadi
Artinya apa? Kita disuruh memanfaatkan benar-benar bulan Ramadan untuk bertobat, untuk beramal baik-baiknya yang kita mampu. Yang ketiga, terhina seorang lelaki yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah seorangnya, lalu keduanya tidak dapat memasukkannya ke surga. Jadi masih punya orang tua tapi tidak berbakti sehingga membuat dia masuk surga. Jadi orang disebut terhina ketika dia punya orang tua tapi tidak berbakti, intinya begitu. Terhina, ucapan amin. Jadi ini sudah didoakan sama Rasul. Artinya pasti bahwa orang yang tidak berbakti kepada orang tua pasti akan terhina di dunia dan di akhirat. Jadi sekali lagi hadirin, sudah hampir jam 6. Berbuat ihsan kepada orang tua secara umum adalah pertama kita tidak berusaha tidak pernah menyakiti baik dengan perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, selalu berusaha memberi manfaat sejauh yang mereka butuhkan. Kemudian tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, tidak membentak orang tua, dan selalu berkomunikasi dengan kata-kata yang memuliakan orang tua. Kemudian mengutamakan prioritas bersedekah kepada orang tua dan kerabat sebelum yang lain. Yang terakhir, ini terkait dengan orang tua yang tadi selain mendoakan tadi tadi belum saya sebut, selain itu ketika masih hidup juga didoakan Allah dirhamhuma kama rabbayani shaghira. Selain berbuat juga mendoakan. Dan yang setelah meninggal, tentu saja yang meninggal juga pertama mendoakan. Tapi selain mendoakan, ini ada hadisnya. Cara berbakti pada orang tua setelah meninggal. Ini dari Imam Ahmad. Imam Ahmad sumbernya dari Malik ibnu Rabi'ah as-Sa'idi menceritakan ketika saya sedang duduk di hadapan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansor. Lalu lelaki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada jalan bagiku untuk berbakti kepada kedua orang tua peninggal keduanya?" Rasul menjawab, "Ya, masih ada 4 perkara. Yang pertama, memohonkan rahmat bagi keduanya. Kedua, memohonkan ampun bagi keduanya. Ketiga, melaksanakan wasiat keduanya. Keempat, menghormati teman-teman keduanya serta bersilaturahmi kepada orang yang tiada hubungan silaturahmi denganmu kecuali melalui kedua orang tuamu." Jadi 4 hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal. Yang pertama apa tadi? Memohonkan rahmat. Kedua, memohonkan ampun. Kedua, melaksanakan wasiat. Yang ketiga, yang keempat, menghormati teman-teman keduanya serta bersilaturahmi pada orang-orang yang tidak ada hubungan silaturahmi kecuali dengan kedua orang tua. Intinya menjaga hubungan baik dengan teman-teman orang tua.